Selamat sore. Sebelum saya menjelaskan tentang sintaks ataupun simulasi mengajar dari model pembelajaran service learning, sebelumnya saya perkenalkan dulu. Nama saya Stefanus Maximilian Tabi. Saya semester 6 kelas A. Tujuan dibuat tugas ini untuk memenuhi tugas model-model pembelajaran terkait dengan model pembelajaran simulasi maupun sintaks pembelajaran service learning. Yang pertama, saya paparkan dulu apa saja sintaks atau langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam menerapkan pembelajaran service learning. Yang pertama, mengelompokkan peserta didik dalam beberapa kelompok yang disesuaikan dengan jumlah di dalam kelas secara heterogen. Secara heterogen di sini dimaksudkan seperti berbaur antara laki-laki dan perempuan, dan juga dibagi rata secara jumlah. Kemudian diposisikan setiap siswa-siswa yang punya keunggulan lebih ataupun mempunyai keunggulan rata-rata pada setiap kelompok yang mungkin mempunyai kawan kelompok yang cukup memiliki kemampuan atau di bawah kemampuan rata-rata. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, siswa mencari permasalahan dengan observasi langsung di lapangan. Jadi yang dimaksudkan dengan langkah yang kedua ini, jadi setelah dibagikan di dalam bentuk kelompok, siswa-siswa ini kemudian disuruh untuk atau ditugaskan untuk mengobservasi kejadian-kejadian yang terjadi di lapangan. Misalnya kejadian persebaran penduduk yang tidak merata, terjadi permasalahan di sana. Kemudian diskusi kelompok tema permasalahan. Jadi yang dimaksudkan di sini di sintaks ketiga ini, kelompok dipersilakan untuk mendiskusikan tema apa yang mau dipilih untuk dilakukan observasi di lapangan. Kemudian yang keempat, peserta didik menyusun program untuk memecahkan masalah yang terjadi di lapangan. Setelah melalui beberapa tahapan atau langkah-langkah mulai yang 1 sampai ke 3, sekarang sampai pada sintaks yang keempat atau langkah yang keempat, peserta didik tidak hanya dituntut untuk menguasai atau memahami terhadap fenomena yang mereka pelajari atau yang mereka telah observasi di lapangan, tetapi lebih daripada itu, mereka dituntut supaya mereka mampu memecahkan masalah, tentunya dengan seperangkat pengetahuan yang mereka sudah dapat di sekolah, ataupun mungkin mereka menemukan fenomena baru pada observasi yang mereka lakukan. Kemudian yang kelima, sintaks yang kelima, peserta didik memberi tindakan di lokasi pengamatan yang dipilih untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi mereka pada sampai tahapan ini, mereka diwajibkan untuk memberi tindakan atau melakukan aksi. Misalnya mereka melakukan observasi apa? Mereka melakukan observasi terkait misalnya banjir. Sebelumnya mereka mengidentifikasi, kemudian ditemukan hal-hal yang menyebabkan banjir, kemudian mereka memberikan aksi untuk menanggulangi banjir tersebut. Itu misalnya contohnya. Kemudian siswa melihat dan merefleksikan keberhasilan program. Jadi setelah mereka melakukan aksi atau menjalankan sebuah program guna mengatasi fenomena ataupun kejadian-kejadian yang merugikan di masyarakat, setelah itu mereka memantau atau merefleksikan, mengevaluasi kira-kira aksi yang sudah mereka lakukan ataupun program yang mereka lakukan untuk mengatasi segala persoalan itu sudah dilakukan dengan baik. Untuk kemudian kalau ditemukan masih ada kejanggalan, supaya diperbaiki ke depannya. Jadi istilahnya di sini adalah mereka melakukan proyek. Kemudian yang sintaks yang terakhir, siswa mempresentasikan dan mendemonstrasikan hasil dari kegiatan di lapangan sesuai dengan tema masalah yang mereka dapatkan di kelas, dan kelompok lain didiskusikan di dalam kelas dan menyusun laporannya. Ini merupakan tahap akhir dari serangkaian sintaks ataupun langkah-langkah dalam model pembelajaran service learning. Jadi pada tahapan yang ketujuh, peserta didik itu setelah mereka melakukan aksi dan memantau
program atau aksi yang mereka lakukan, mereka akan mendiskusikan atau mempresentasikannya di dalam kelas, dan juga mereka mendiskusikan ataupun mendemonstrasikan apa yang mereka dapatkan, tentunya dari masing-masing kelompok dengan tema yang berbeda. Ya baik, langsung saja saya ke simulasinya. Baik, untuk pengaplikasian atau untuk mengaplikasikan model pembelajaran service learning ini, saya mengambil tema tentang erosi dan dampaknya terhadap kehidupan. Dan dalam satu kelas dibagi 3 kelompok. Nah, sekarang 3 kelompok ini silakan dari jumlah kami dibagi dalam 3 kelompok, rata-rata perempuannya berapa, laki-lakinya berapa. Kemudian dari 3 kelompok ini silakan kamu pilih salah satu tema atau pilih salah satu kejadian dampak dari erosi terhadap kehidupan. Jadi kamu buat observasi di lingkungan tempat tinggal kamu sendiri. Silakan kamu mengidentifikasi apa saja dampak yang terjadi akibat erosi. Jadi Pak tawarkan di sini ada 3. Silakan kamu pilih masing-masing, dirunding. Yang pertama itu erosi oleh air hujan, kemudian erosi oleh air permukaan, dan yang ketiga erosi oleh air laut. Ya, kamu mengidentifikasi faktor penyebabnya apa, kemudian dipresentasikan, dan Pak minta setelah kamu lakukan identifikasi, kemudian kamu lakukan langkah-langkah atau kegiatan yang kamu lakukan untuk mengatasi erosi tadi, erosi oleh air hujan, aliran permukaan ataupun air laut. Jadi itu silakan dibuat dalam bentuk kelompok dan dibuat dalam bentuk laporan. Nanti minggu depan dipresentasikan di dalam kelas. Baik, saya rasa cukup. Mungkin ada yang belum mengerti, silakan ditanyakan. Ya, kalaupun memang sudah mengerti, ya Pak akhiri pelajaran kita sore hari ini. Sekian dan terima kasih.